Kalau kamu totalkan, deal 19% Malaysia itu betul-betul bodoh, betul-betul teruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Kita akan mengupas tentang atau mereaksi sebuah video dari Benik yo. Channel Benik tentang apakah benar Indonesia itu rugi besar, Indonesia bego, Malaysia tidak bego, kan gitu. Ini sebuah video yang seru, sebuah video yang seru mengupas tentang deal tarif 19% dari Indonesia dan Malaysia. Kita simak apakah benar Indonesia itu dibegoin oleh Trump atau Malaysia yang bego gitu. Simak saja, jangan kemana-mana. Indonesia digadaikan, Indonesia dijual murah. Wah, ini semua berita buruk buat Indonesia, guys. Apalagi teman-teman kalau lihat kata-kata netizen di channel Benix ini, wah parah semua, pedes semua. Dari orang Indonesia, dari orang Malaysia, komennya ngeri-ngeri. Ada yang bilang, Malaysia fix kena tarif 19% dari Uncle Trump tanpa harus jual data dan tambang. Ada lagi, akhirnya Benix mengakui Malaysia tidak tolol, tetapi Indonesia yang tolol. Gue jadi ketawa. Terus ada lagi, Toruk Makto. Benix, kau kata kami hidup tertekan di Malaysia. Nak jadi rakyat Indonesia, gila kau. Indonesia lagi teruk dari Malaysia. Kalau Indonesia pandai berdagang, keno itu apa sih? Keno kamu kena 19-0, kami 19-9 dan 0 tarif untuk apa sih ini orang nggak bisa ngomong. TJS 60, last date negotiation, Malaysia juga dapat tarif 19% tanpa menjual kedaulatan negara. Wih, gila. Luar biasa, guys. Bahkan sampai-sampai YouTuber tolol nggak pakai otak dari Malaysia ngomong begini, guys, kita tak perlu jual negara semacam Indonesia. Goblok. Wah, itu asli. Ini betul-betul orang Malaysia ini nggak ada otak. Di sini gue bisa bilang, gue menangis. Gue nggak kesel ya. Gue sama orang goblok, gue itu jijik, guys. Apalagi model-model Malaysia nggak ada otak kayak begini. Kenapa? Kita selalu diadu domba orang Indonesia dengan propaganda asing yang mencuci otak rakyat kita sendiri. Sampai kita harus percaya kita itu kalah dalam perang tarif. Kita itu dibodoh-bodohi Donald Trump. Malaysia itu bisa 19% tanpa menjual negara. Apa betul? Kemarin kan udah gue bikin videonya. Terus terang bahwa Indonesia diuntungkan dengan perang tarif ini, bahwa Indonesia tidak dirugikan dengan perang tarif ini. Tetapi Malaysia malah bikin komentar seperti itu, menjelek-jelekan, menghina Indonesia. Kenyataannya, apa betul Malaysia itu dapat deal yang lebih baik dari Indonesia? Atau jangan-jangan memang Malaysia yang tolol aja, tidak sadar diri? Yuk kita bahas satu-satu, guys. Makanya lu jangan skip video ini, kita kupas habis kebodohan Malaysia. Kalau nak selesai cepat boleh. Apa yang Amerika minta, kita bagi saja. Amerika nak A, kita bagi A. Amerika nak B, kita bagi B. Satu hari boleh selesai rundingan. Tapi kita tak boleh buat begitu kerana kita kena teliti apa kesannya kepada ekonomi dan juga kepada masyarakat kita. Pokoknya, we will only do a deal if it benefits both countries. It has to be win-win for both. Kalau tak untungkan kedua-dua negara, better not have a deal. Jadi menteri ini, Menteri Sri Tengku Zafrul Abdul Aziz Tengku Datuk, nggak tahu lah gue nih. Pokoknya si menteri satu ini dia ngomong, we will only do a deal if it benefits both countries. Jadi dia bilang kita hanya mau bikin deal, shake hand, kalau menguntungkan kedua belah pihak. It has to be win-win for both. Jadi harus win-win buat kedua belah pihak, Malaysia dan Amerika. Kalau tak untungkan kedua negara, better not have a deal, kata si menteri ini. Tetapi hasilnya apa? Apakah hasilnya seperti kata menteri ini? Ternyata data membuktikan menteri itu blok. Ternyata data membuktikan Indonesia 19% kata mereka sambil jual negara, padahal tidak. Dan kata mereka Malaysia dapat better deal daripada Indonesia. Fakta membuktikan hoax itu semua. Jadi menteri ini bullshit karena fakta membuktikan. Dan kamu bisa lihat di layar kaca, Reuters sudah bikin tulisan Malaysia digadaikan. Mereka harus belanja energi ke Amerika Serikat. Nilainya triliunan. Bukan itu doang, guys. Malaysia juga wajib belanja semiconductor ya, teknologi dari Amerika Serikat dengan nilai belanja minimal 150 billion dollar. Itu nilainya 2000 triliun, guys. Gila, tolol banget ini Malaysia ini. Kesel gua lihat orang tolol kayak Malaysia ini. Jadi si Tengku Zafrul ini, menteri itu gua rasa cuma ada di Kazakhstan. Ternyata Malaysia banyak menteri-menteri kayak begini. Apalagi kalau lihat ya, YouTuber itu sampai bilang, Indonesia dibodoh-bodohin sampai harus beli pesawat jet, Boeing segala macam. Goblok. Malaysia harus beli Boeing, jumlahnya lebih besar dibanding Indonesia juga. Kalau Indonesia memang wajib beli Boeing, ada nggak ada, suka nggak suka, penerbangan kita banyak. Indonesia ini besar. Dari barat ke timur itu besarnya udah kayak Eropa. Dan memang setiap tahun kita harus belanja pesawat, mau Airbus atau Boeing. Gue udah jelaskan ya di banyak podcast, Indonesia memang sudah dijadwalkan di tahun 2019 itu belanja pesawat Boeing. Cuma karena Covid, crash, pariwisata tutup,
di cancel. Ya ini cuma mereaktivasi doang belanja kita. Jadi memang kita nggak ada digadaikan, kita tidak ada menjual murah harga diri, enggak. Kita malah untung. Dan gue dijelaskan berulang kali kita itu diuntungkan. Karena nggak ada Donald Trump. Kita memang impor kedelai dari Amerika, memang impor gandum dari Amerika, memang impor gas LPG dari Amerika Serikat. Dan memang impor pesawat. Emang lo beli pesawat dari Mongolia gitu. Besok lu mau kalau pergi naik pesawat, lu lihat mereknya dari Kazakhstan, lu mau naik pesawat itu? Gua rasa enggak. Manusia waras pasti tahu kalau gue naik pesawat, gue percaya mereknya kalau nggak Boeing ya Airbus. Udah, that's it. Tapi anehnya ya Malaysia ini gue bingung, otaknya nggak ada. Mereka bilang kita itu bodoh, kita itu dikadalin Trump. Salah, kita yang ngadalin Trump. Kalau Malaysia memang ini buktinya. Jadi teman-teman bisa lihat di layar kaca ya. Mereka bilang Indonesia dikadalin Donald Trump. Faktanya apa? Ini tidak pernah disiarkan di media-media Malaysia. Makanya rakyatnya tolol dan bego. Mereka percaya pemerintahannya nomor 1 paling pintar sekolong langit. Padahal faktanya tidak. Isinya orang tolol. Pertama, kamu lihat, Malaysia wajib beli semiconductor, aerospace, dan lain-lain dari Amerika Serikat senilai 150 miliar dolar. Ini setara 2.400 triliun. Mereka juga wajib belanja gas LNG dari Amerika Serikat senilai 55 triliun. Bukan cuma itu, Malaysia ini bodoh sekali. Mereka juga diwajibkan investasi. Taruh duitnya di Amerika Serikat senilai 1.100 triliun. Dan bukan cuma itu, saking bodohnya Malaysia, mereka wajib beli pesawat Boeing 60 biji, nilainya 309 triliun. Jadi kalau kamu totalkan, deal 19% Malaysia itu betul-betul bodoh, betul-betul teruk. Kenapa teruk? Kenapa buruk? Karena kalau kamu lihat di layar kaca, ini total kerugian Malaysia. Pertama, mereka harus belanja semiconductor, teknologi, aerospace, dan lain-lain. Totalnya 150 miliar dolar, setara 2.444 triliun. Kedua, mereka harus belanja energi dari Amerika, nilainya 55 triliun. Ketiga, mereka harus investasi di Amerika Serikat, taruh duit lo di Amerika Serikat senilai 1.140 triliun. Mereka juga wajib belanja pesawat Boeing, padahal nggak butuh ya, Malaysia negara kecil. Tapi mereka harus beli 60 pesawat Boeing, goblok banget ini asli Malaysia, senilai 309 triliun. Kalau di total, belanja mereka wajib, mereka kasih duit mereka ke Donald Trump, senilai 3.948 triliun guys. Artinya Malaysia wajib nyetor hampir 4.000 triliun guys, alias 242 billion dollar. Gila ini, gila banget ini, asli bodoh. Tapi lu gak pernah lihat kebodohan Malaysia ini. Lu gak pernah tahu pejabat-pejabat di Malaysia setolol ini. Goblok memang. Terus lu bertanya ya, di sini banyak follower Benix orang Malaysia. Gue mau kasih keterangan jelas sama lu, harus objektif. Kenapa memang kalian dibodohi sama pemerintah kalian? Simple. Lu pasti bertanya, loh kan Indonesia juga belanja ke Amerika, bedanya apa dengan Malaysia? Simple bro, simple. Karena ada perbedaan trade deficit. Teman-teman tahu nggak? Indonesia berdagang dengan Amerika Serikat itu ada defisit nilainya 291 triliun, alias hampir 300 triliun rupiah. Ketika kita kena serangan dagang dari Amerika Serikat, yang kita wajib belanja ke Amerika Serikat itu cuma 317 triliun. Inilah yang dinamakan pakpok. Impas, pakpok. Kita bikin pakpok. Saya tawarin mereka pakpok, saya bisa 17 miliar, 10 juta, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya, kita cuan 300 triliun, mereka minta kita belanja 300 triliun, pakpok. Anyway, kita memang belanja itu. Suka nggak suka, kita makan kacang kedelai, gandum, dan lain sebagainya, kita belanja dari Amerika Serikat. Kita nggak ada dirugikan Amerika Serikat, yang ada Amerika Serikat kena tipu sama kita. Nah, bedanya apa dengan Malaysia? Ini Malaysia ini bikin malu doang nih rakyat Asia Tenggara. Kenapa? Karena kalian tahu, trade deficit Indonesia dengan Amerika Serikat itu cuma 300 triliun. Kita belanja mereka 317 triliun, ya udahlah, pas. Tapi Malaysia sama Amerika trade defisitnya cuma 400 triliun. Lu bayangin, trade defisit cuma 400 triliun, tapi mereka wajib belanja Amerika Serikat hampir 4.000 triliun, guys. Ini kan kebodohan yang luar biasa ini. Tolol apa enggak? Tapi lu kan nggak tahu informasi ini. Lu taunya apa? Oh, Malaysia untung, Indonesia rugi. Oh, Indonesia digadaikan, Malaysia untung besar sama-sama 19% tanpa menjual negara. Hei, goblok! Malaysia bukan cuma menjual negaranya, dia jual harga dirinya semurah-murahnya. Dia paling hebat di Asia Tenggara. Karena trade deficit dia cuma 400 triliun, tapi dia harus belanja barang sampai 4.000 triliun. Otak lu di mana? Wes judulnya ini ya, saya nggak banyak bicara. Anda sudah nonton videonya Benix tadi seperti itu. Kebegoan orang-orang kita.
Indonesia masih lumayan ya, pepo. Kita bisa trade defisit popo iku mau 300 triliun, tapi juga belanjanya 300 triliun. Dari kata Pak Prabowo pepo, pas lah gitu lah, pas, jadi impas seperti itu. Tetapi kalau Malaysia berbeda jauh, trade defisitnya 400, harus belanja 4.000 gitu, kurang lebih begitu ya. Judulnya gak ngomong kakek aku, judulnya guru-guru tok ya, bahwa ini terjadi. Orang-orang sana tuh merasa hebat, merasa benar, merasa hebat dengan deal 19% tarif dan tidak menjual apa itu kedaulatan kan gitu tuh, kayaknya begitu. Bekonya nggak ketulungan, nggak taunya. Wes ngono ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.